Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Nuh dan kaumnya yang berada di dalam kapal selamat dari azab banjir. Mereka keluar dari kapal dan melanjutkan kehidupan mereka. Di antara mereka terdapat kaum Ad yang nasabnya berasal dari Sam bin Nuh. Mereka melakukan perjalanan hingga sampai di daerah bernama Al-Ahqaf, yaitu antara Uman dan Hadramaut di Yaman. Di Al-Ahqaf, kaum Ad membangun kebudayaannya. Mereka membangun bangunan-bangunan tinggi di Iram, ibu kota kaum Ad. Pada masa itu, belum pernah ada kota yang dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum Ad membuat bangunan-bangunan itu dengan tiang-tiang penyangga yang besar dan kuat. Wilayah Al-Ahqaf merupakan daerah yang subur. Kaum Ad memanfaatkannya untuk daerah pertanian. Curah hujan di wilayah ini cukup tinggi, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kaum Ad hidup dengan penuh kemakmuran dan kemewahan. Hal itu membuat kaum Ad menjadi angkuh. Mereka berkata, "Siapakah yang kekuatannya lebih besar dari kami?" Setan telah berhasil menyesatkan mereka. Kaum Ad mulai menyembah patung berhala. Mereka melupakan dahsyatnya banjir itu. Lama-kelamaan, mereka juga berbuat zalim dengan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan. Dalam Al-Quran digambarkan kondisi kaum Ad saat itu pada ayat 130 surat Asy-Syu'ara. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Kaum Ad benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaum Ad telah berada dalam kesesatan, Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah. Ia mengajak kaum Ad menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan kezaliman. Di hadapan kaum Ad, Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Kemudian para pemuka kaum Ad menjawab, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Meskipun dikatakan gila dan pendusta, Nabi Hud tetap berdakwah. Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Tetapi aku ini adalah utusan
dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surat Al-A'raf ayat 67 sampai 68. Kaum Ad tetap menolak seruan Nabi Hud. Malahan mereka menantang diturunkannya azab jika seruan Nabi Hud benar. Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Kemakmuran dan kemewahan telah membuat kaum Ad lupa diri. Mereka tidak memperdulikan utusan Allah, Nabi Hud. Hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Hud. Salah satu cara berdakwah Nabi Hud adalah dengan berdialog. Ia berdialog dengan kaum Ad tentang kenikmatan dari Allah. Nabi Hud mengatakan bahwa seharusnya kaum Ad menerima ajarannya sebagai suatu peringatan dari Allah. Ia juga mengingatkan adanya kaum Nabi Nuh. Mereka ditimpa azab karena tidak memperdulikan peringatan dari Allah. Nabi Hud berkata, Allah telah memberikan kelebihan, kekuasaan, dan kekuatan kepada kalian. Allah memberikan semua itu agar kamu beriman dan bersyukur. Kebimbangan meliputi perasaan kaum Ad. Mereka merasa ada kebenaran dalam dakwah Nabi Hud. Namun, mereka tidak dapat meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian, mereka berkata, "Wahai Hud, kami tahu Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta." Nabi Hud menyangkal perkataan kaum Ad. "Wahai kaumku, aku bukanlah orang gila. Aku adalah Rasul Allah, Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan amanat Tuhanku." Nabi Hud berkata, "Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk membeber peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Mereka kaum Ad berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 69-70. Demikianlah sebagian perbincangan Nabi Hud dan kaum Ad. Kaum Ad tetap menolak ajaran Nabi Hud, sekalipun Nabi Hud memberikan penjelasan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Hud telah lama berdakwah kepada kaum Ad. Namun kaum Ad tetap berpegang teguh pada agama nenek moyang. Mereka menyembah tuhan-tuhan berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab. Kemarau yang panjang menimpa wilayah mereka. Tanah kembali kering dan tanaman tidak tumbuh. Hewan ternak mereka juga banyak yang mati. Kehidupan kaum Ad menjadi sulit. Ketika itu, Nabi Hud meminta kaum Ad untuk memohon ampun kepada Allah. Namun, mereka menolaknya dan tetap menyembah berhala. Mereka berharap tuhan-tuhan berhala akan menolong mereka. Sekali lagi, Allah menurunkan azab. Awalnya kaum Ad melihat sesuatu yang bergumpal-gumpal berwarna hitam. Mereka mengira telah melihat awan hitam yang akan menurunkan hujan. Mereka bersorak karena terlalu senang. Nabi Hud mengetahui bahwa azab segera datang. Oleh karena itu, ia mengumpulkan pengikutnya. Setelah gumpalan mendekat, kaum Ad yang kafir menyadari bahwa itu bukanlah awan. Dengan tiba-tiba, angin kencang menggulung kaum Ad. Mereka terlempar ke udara hingga seluruhnya binasa. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang selamat. Kisah tentang azab untuk kaum Ad dikisahkan dalam beberapa surat, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41-42. Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. Quran Surat Al-Qamar ayat 19-20. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.